Dan kamu Lailana, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudari sekalian, teman-teman yang saya cintai dan sayang. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk mengikuti acara webinar hari ini. Perkenalkan, saya Nanda Maulana akan menjadi narator yang akan memandu jalannya acara webinar kita pada hari ini. Masya Allah. Webinar kali ini akan membahas mengenai software maintenance. Kok maintenance? Judulnya apa? Oh, mohon maaf. Dengan judul manajemen memori dan sistem pemberkasan. Mohon maaf ada kesalahan tadi ya. Untuk mempersingkat waktu, meskipun sudah saya panjangi, langsung saja kita sambut Muhammad Rafi Al-Dauri untuk menyampaikan materi kepada Muhammad Rafi Al-Dauri. Kami persilakan. oke. Pada hari ini saya akan menjelaskan manajemen memori dan sistem berkas, fondasi operasi sistem apa nih, Net? Fondasi operasi sistem komputer. Satu,
Kalau udah bersuara. Manajemen memori dan sistem berkas. Fondasi operasi sistem komputer yang dibuat oleh Raffi Al-Dauri. Satu, manajemen memori. Adapun dua, manajemen penyimpanan dan sistem berkas. Satu, manajemen memori. Konsep dasar memori, pengertian memori, manajemen memori utama, hierarki memori, dan alamat pembuat. Satu, pengertian memori. Memori adalah komponen penting dalam sistem operasi yang menyimpan data dan instruksi yang dibutuhkan oleh CPU untuk diproses. Dua, hierarki memori. Sistem memori komputer tersusun dalam struktur hierarki berdasarkan kecepatan akses, kapasitas, dan biaya dari register akses, kapasitas, dan biaya dari hingga penyimpanan sekunder. Manajemen memori, teknik pengaturan memori RAM untuk mengalokasikan ruang bagi proses yang berjalan, melacak penggunaan, dan membebaskan memori saat ini tidak digunakan ya. Alamat memori. Sistem pengalamatan yang digunakan untuk mengidentifikasi lokasi penyimpanan data dalam memori terdiri dari alamat logis dan alamat fisik. Teknik alokasi memori. Adapun pertama sweeping, alokasi memori statis, lokasi memori dinamis, first fit algorithm. Pertama sweeping. Proses memindahkan program dari memori untuk penyimpanan sekunder, sementara untuk mengoptimalkan pengguna memori yang terbatas. Dua, alokasikan memori statis. Teknik alokasi yang digunakan untuk kompilasi program ukuran memori tetap dan tidak berubah selama program berjalan. Alokasi memori dinamis. Metode alokasi memori yang dilakukan saat runtime memungkinkan program menggunakan memori sesuai kebutuhan yang berubah-ubah. First fit algoritma. Apa itu? Algoritma yang mengalokasikan memori pada blok kosong pertama yang cukup besar untuk menampung program atau data. Virtual memory. Konsep dasar virtual memory. Paging and segmentation, page fault and sweeping, algoritma penggantian halaman. Konsep dasar virtual memory yaitu teknik manajemen memori yang memungkinkan program berjalan dengan memori fisik lebih dari kecil dari kebutuhan dengan memanfaatkan penyimpanan sekunder. Paging and segmentation. Dua metode implementasi virtual memory di mana paging membagi memori menjadi dua blok ukuran tetap, sedangkan segmentation menggunakan blok ukuran bervariasi. Page fault and sweeping. Proses penganangan ketika data yang dibutuhkan tidak ada di memori fisik memerlukan pertukaran data antara memori utama dan disk ya. Algoritma pergantian halaman. Strategi seperti FIFO dan optimal untuk menentukan halaman mana yang dikeluarkan dari memori fisik saat dibutuhkan ruang baru. Dua, manajemen penyimpanan. Adapun konsep hierarki penyimpanan, level hierarki
manajemen hierarki penyimpanan, teknologi penyimpanan modern. Konsep hierarki penyimpanan yaitu hierarki penyimpanan mengatur media penyimpanan berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya untuk mengoptimalkan pengguna memori dalam sistem operasi. Level hierarki terdiri dari register cache, memori utama, memori sekunder, dan teaser dengan karakteristik kecepatan akses dan kapasitas yang berbeda. 3. Manajemen hierarki penyimpanan. Sistem operasi mengatur perpindahan data antara level penyimpanan untuk menyeimbangkan kinerja dan efisien pengguna sumber daya. 4. Teknologi penyimpanan modern mencakup SSD, HDD, NVMe, dan penyimpanan awan yang memengaruhi strategi hierarki penyimpanan dalam sistem operasi modern. Teknik manajemen penyimpanan. Konsep dasar manajemen memori. Manajemen memori mengatur alokasi dan delokasi memori untuk proses pengoptimalan pengguna program dan mencegah konflik antar proses yang berjalan. Teknik paging dan segmentation. Paging memberi memori menjadi blok ukuran tetap, sementara segmentation membagi berdasarkan unit logis. Keduanya mengatasi fragmentation dan meningkatkan efisiensi. Memori virtual. Memori virtual memperluas kapasitas RAM dengan menggunakan ruang disk, memungkinkan eksekusi program yang lebih besar dari memori fisik yang tersedia. Manajemen penyimpanan sekunder mengatur media penyimpanan non-volatil seperti hard disk dan SSD termasuk alokasi ruang pengindeksan dan optimasi akses data. Kinerja penyimpanan, pengertian kinerja penyimpanan. Kinerja penyimpanan mengukur efisiensi sistem dalam mengelola data, meliputi kecepatan akses, kapasitas, dan keandalan media penyimpanan dalam sistem operasi. Teknologi penyimpanan modern berkembang dari HDD ke SSD dan penyimpanan berbasis cloud yang meningkatkan kecepatan akses dan kapasitas penyimpanan data. Metrik evaluasi penyimpanan. Parameter pengukuran meliputi throughput, latensi, dan bandwidth yang menentukan seberapa baik sistem penyimpanan dalam menangani beban kerja. Optimasi memori manajemen. Teknik pengaturan memori seperti paging, segmentation, dan virtual memory untuk meningkatkan efisiensi pengguna RAM dalam sistem operasi. 3. Sistem berkas. Ini adalah terakhir dari struktur sistem berkas. Konsep dasar sistem berkas adalah struktur yang mengatur penyimpanan, menyediakan cara untuk mengorganisasi informasi secara efisien. 2. Adapun metodologi alokasi berkas. Teknik penyimpanan berkas pada disk termasuk alokasi beruntun, berantai, dan indeks masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan dalam efisiensi penggunaan ruang. Hierarki sistem berkas. Pengorganisasi berkas dalam struktur pohon dengan direktori induk dan subdirektori memungkinkan mengkatalogis data berdasarkan kategori dan fungsi. 4. Manajemen direktori. Sistem direktori tunggal dan bertingkat yang memungkinkan pengelolaan berdasarkan secara terstruktur
dengan mekanisme pencarian dan akses yang efisien. Metode akses berkas. Akses berkas sequential. Metode akses beruntun dari awal hingga akhir berkas. Contoh untuk menyimpan data yang diproses secara beruntun tanpa memerlukan pencarian acak. 2. Akses berkas langsung. Pembacaan atau langsung ada data pada posisi tertentu dalam berkas tanpa membaca data sebelumnya. Menggunakan alamat fisik untuk akses cepat. 3. Akses berkas terindeks. Menggunakan struktur indeks untuk mempercepat pencarian data. Indeks penyimpanan lokasi rekaman dalam berkas memungkinkan pencarian efisien tanpa membaca seluruh berkas. Akses berkas hazing. Menggunakan fungsi hash untuk mentransformasi kunci menjadi alamat penyimpanan. Memungkinkan akses data dengan kecepatan tinggi melalui perhitungan alamat langsung. Keamanan sistem berkas. Konsep dasar keamanan berkas. Keamanan sistem berkas melindungi integritas, kerahasiaan, ketersediaan data dari akses yang tidak sah, memodifikasi atau kehilangan data. 2. Mekanisme kontrol akses. Sistem mengatur siapa yang dapat mengakses berkas melalui permission based access control, list, dan kebijakan berbasis peran. Audit and logging. Pencatat aktivitas akses berkas untuk mendeteksi pelanggaran keamanan, investigasi insiden, dan pembuktian kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Enkripsi sistem berkas, teknik mengubah data menjadi format transkripsi yang hanya dibaca dengan kunci deskripsi, melindungi data sensitif dari pencurian. Adapun pengertian mass storage struktur. Mass storage struktur adalah bagian dari sistem operasi yang mengatur penyimpanan data dalam jumlah besar secara non-volatil. Artinya data tetap tersimpan meskipun komputer dimatikan. Contoh, perangkat mass storage, hard disk drive, dan SSD flash storage, optical disk digunakan untuk menyimpan sistem operasi, program aplikasi, data pengguna. 2. Peran mass storage dalam sistem operasi. Mass storage struktur berperan penting karena menjadi penyimpanan utama jangka panjang. Menyediakan uang besar dengan biaya relatif murah, mendukung kinerja secara keseluruhan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur cara data disimpan, diakses, dan dikelola secara efisien. 3. Komponen utama mass storage struktur. A. Perangkat penyimpanan, storage. Biasanya terdiri dari HDD berbasis piringan magnetik, kapasitas besar, biaya murah. SSD berbasis flash, lebih cepat, tahan guncangan, hybrid storage, kombinasi HDD dan SDD. B. Kontrol dan driver. Storage controller mengatur komunikasi antara CPU dan perangkat storage. Device driver adalah perangkat lunak di sistem operasi yang memungkinkan operating system berinteraksi dengan hardware. Tanpa driver, sistem operasi tidak dapat mengenali atau menggunakan perangkat penyimpanan. 4.
struktur penyimpanan data, blok, dan sektor. Data pada mass storage disimpan dalam blok-blok berukuran tetap. Setiap blok memiliki alamat unik. Sistem operasi membaca dan menulis data per blok, bukan per byte. Partisi. Mass storage dibagi menjadi beberapa partisi. Misalnya, partisi sistem, partisi data, partisi cadangan, partisi membantu, dan keamanan. Manajemen sistem yang lebih baik. 5. Manajemen ruangan penyimpanan. Alokasi ruang. Space allocation. Sistem operasi menggunakan metode allocation, link allocation, and index allocation. Tujuannya adalah menghemat ruang, mempercepat akses data, mengurangi fragmentasi. B. Free space management. Sistem operasi melacak ruang kosong menggunakan bitmap, linked list, grouping, and counting. Ini penting agar penyimpanan dapat digunakan secara optimal. 6. Penjadwalan disk. Disk scheduling. Untuk meningkatkan performa operating system menggunakan algoritma seperti FCFS, SSTV, scan, and C-scan. Penjadwalan disk bertujuan untuk mengurangi waktu akses, meningkatkan throughput, meminimalkan pergerakan hard disk khusus HDD. Bad block management, error detection and correction. B. Proteksi dan keamanan hak akses file. Enkripsi data, isolasi antar pengguna. Hal ini mencegah kehilangan dan penyalahgunaan data. Kesimpulan, sebagaimana kesimpulan mass storage adalah fondasi penyimpanan data dalam sistem operasi, mengatur perangkat penyimpanan struktur data, alokasi ruang, dan penjadwalan bertujuan untuk efisien, performa, dan keandalan. Danet. Terima kasih buat Mas Ari Mas Ari sudah sudah menyampaikan materinya yang sangat membuat kita semua semangat bangun dari tempat tidur. Gitu bos. Oke. Bisa Berlama-lama kita kita akan membuka sesi tanya jawab untuk untuk teman-teman teman-teman yang saya cintai. Yang cewek-cewek bagilah nomornya. Dikit ada teman-teman yang mau bertanya mungkin? Saya ingin bertanya, nama saya Junedi Sunarela dengan NIM 2344052, kelas TJ23. Pertanyaan saya adalah, mengapa S-branding diperlukan? Sekian pertanyaan saya. Oke, terima kasih Mas. Siapa tadi? Mas Junaidia. Oke, sangat pertanyaan yang sangat membuat aku semangat. Oke, silakan Mas Ari untuk dijawab. Mungkin bagi waktu sebentar ya untuk Mas Ari bisa jawab. Silakan Mas Ari.
dan memberikan pertanyaan. Oke, Junet, terima kasih telah memberikan soal pertanyaan. Mengapa address binding diperlukan? Address binding diperlukan karena program ditulis seolah-olah berada pada alamat memori tertentu. Lokasi fisik memori sebenarnya tidak selalu tetap. Sistem mendukung multiprogramming dan virtual memory. Dengan address binding, program bisa dijalankan lokasi memori mana saja. Pemanfaatan memori menjadi lebih fleksibel dan efisien. Terima kasih Junet atas soalnya. Oke, terima kasih kepada Mas Dauri ya yang sudah menjawab pertanyaan dari Mas Junaid. Untuk Mas Junaid, apakah sudah puas dengan jawabannya? Oke, sangat puas. Oke, terima kasih Mas Junaidi. Ada pesan-pesan terakhir nggak ya? Nggak ada ya. Oke, sekian mungkin webinar dari kami. Jika ada salah kata maupun pengucapan yang mungkin menyakiti hati kalian, jangan hati, jangan pelit kali. Untuk yang punya nomor WA mungkin taruh aja ya di chat ya. Yang cewek ya, cowok. Gak salah. Capek aku. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.